Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan, NIM 2030502088. Kelas 2052 BPIC, mata kuliah pengantar psikoterapi. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi forgiveness. Konsep dasarnya, McCulloch dan kawan-kawan tahun 1997 mengemukakan bahwa forgiveness atau pemaafan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsialisasi hubungan dengan baik yang menyakiti. Pemaafan didefinisikan sebagai pengganti emosi negatif dan positif lain yang berorientasi emosi seperti empati, simpati, dan kasih sayang, dan cinta. Worthington dan Wade 2001. Enrique dalam McCulloch dan kawan-kawan tahun 2003 mendefinisikan pemaaf sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri, tetapi dengan rasa kasihan, ibah, dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Sedangkan menurut Fatur Rahman dan Wardati 2006, pemaaf merupakan kesediaan untuk meninggalkan kekeliruan masa lalu yang menyakiti, tidak lagi mencari-cari nilai dalam amarah dan kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri. Buemister, Eckline, and Summer dalam Worthington tahun 1998 menggambarkan dua dimensi dari pemaaf, antara lain yaitu satu, dimensi interpersonal atau interpersonal state. Yang dimaksud introtropic state adalah individu yang memaafkan ketika sudah sepenuhnya memaafkan. Individu tidak lagi merasa marah atau dendam. Dimensi ini melibatkan aspek emosi dan kognisi. Dari pemaaf, Reuker tahun 2006 mengungkapkan pemaaf interpersonal adalah pemaaf yang dilakukan untuk membuat korban berdamai dengan perasaan negatifnya. Dimensi ini disebut juga dengan pemaaf spesifik sepihak, McCulloch 2000. Sebab proses hanya dilakukan oleh pihak korban yang mencoba berdamai dengan emosinya sendiri. Dan kebanyakan pemaaf ini terjadi dengan orang asing atau dengan mereka yang tidak diinginkan atau bisa melanjutkan hubungan lagi. Nomor 2, dimensi interpersonal atau interpersonal act. Interpersonal act hanya memfokuskan pada satu pihak yang mengekspresikan pemaaf. Perilaku tersebut sepertinya mengucapkan kata, "Saya maafkan dirimu." Dimensi ini melibatkan aspek sosial dari pemaaf. Pemaaf interpersonal terkait pada keadaan untuk membangun atau mendamaikan kembali hubungan, dalam kata lain, membantu korban untuk merasa lebih baik. Reurke tahun 2006. Unsur terapi. Forgiveness merupakan suatu struktur multidimensi yang dibangun oleh kontribusi dari berbagai disiplin, termasuk psikologi, teologi, filosofi, sosiologi, dan antropologi. Dalam psikologi sendiri, berbagai cabangnya, klinis, perkembangan sosial media, dan kepribadian, juga ikut mengembangkan studi tentang forgiveness. McCulloch, Forgiven, 8 Thiessen 2000. Oleh karena itu, wajar bila tak ada definisi tinggal tentang forgiveness. Keragaman pengertian tentang forgiveness tidak menyampaikan konsensus di kalangan para peneliti dan teoris, yakni bahwa forgiveness harus dibedakan dari perdingan yang merupakan istilah hukum atau konding mengandung unsur justifikasi dan pelanggaran. Excusing, pelanggaran dianggap memiliki alasan yang bisa diterima dan perbuatannya. Forgetting, ingatan yang dalam pelanggaran melemah atau tidak lagi dalam kesadaran, dan denying, ketidaksediaan untuk memahami kerugian yang ditanggung oleh orang lain sebagai akibat perbuatan pelaku. Lihat Enright 8 dan Coyle tahun 1998. Enright dan Coyle sendiri mendefinisikan forgiveness sebagai kesediaan untuk melepaskan hak sendiri untuk menunjukkan kebencian, penghakiman negatif, perilaku yang tidak terhadap seseorang yang tidak seharusnya merugikan kita,
bersamanya dengan mengembangkan kualitas beralasan ketidakmelawanannya dan bahkan kasih terhadap perilaku, kendati dia sebenarnya tidak berhak menerima kualitas. Sedangkan bagi Wade, Worthington, dan Mayer, tahun 2005, forgiveness yang sejati mencakup kesayangan untuk memandang transgressor secara realistik dan inklusif dengan mengakui sisi-sisi baik dan buruk orang tersebut. Perasaan-perasaan positif seperti belara dan empati percaya sebagai kritik dalam forgiveness. Selain itu, kemampuan untuk mengampuni masyarakat ego, strength, dan sense of self yang cukup kokoh. Munculnya gangguan codependency serta resiko-resiko kesehatan lainnya. Hostilitas sering disertai dengan kemarahan yang membesar, stres, serta pada gilirannya mampu merusak dinding-dinding dalam arteri yang kemungkinan menjadi tempat berkembangnya plak arterial dan bahkan mungkin arteristik. Kekuatan arterial yang menjadi dapat memperbesar risiko bagi infark kardiak dan heart stroke. Forgiveness telah ditunjuk sebagai salah satu cara untuk memodulisasi atau mereduksi rasa amarah dan hostilitas. Tujuan terapi forgiveness sebagai tujuan intervensi terapeutik dilakukan oleh Held dan Enright tahun 1993 untuk sejumlah wanita usia lanjut. Klien dibantu untuk mampu memaafkan orang lain yang pernah menimbulkan luka, perasaan yang cukup berarti bagi klien. Partisipasi riset lalu secara ancam bagi dalam kelompok forgiveness atau eksperimental dalam kelompok kontrol. Variabel-variabel tergantung dalam studi ini adalah forgiveness, harga diri, self-esteem, harapan, depresi, dan anxieties. Setelah intervensi selama 8 minggu, kelompok forgiveness memperlihatkan secara signifikan profil forgiveness yang lebih tinggi pada pastor level, self-esteem yang lebih tinggi dalam level eksis, depresi yang lebih rendah ketimbang kelompok kontrol. Peran proses pemaaf sulit dilakukan oleh satu pihak karena individu tidak mungkin mengharapkan hanya salah satu pihak saja yang aktif meminta maaf ataupun memberi maaf. Proses pemaaf-maafan juga tidak dapat dilakukan tanpa intensi di satu pihak yang bersalah secara enteng memohon maaf, di lain pihak yang tersakiti sekedar mengiyakan saja lalu komunikasi terhenti. Sampai di situ, kondisi ini menimbulkan kesan-kesan seolah peristiwa itu berlalu tanpa makna. Namun, masih terdapat api dalam sekam yang pada suatu saat sampai menimbulkan kesan seolah-olah peristiwa itu berlalu tanpa makna. Namun, pasti terdapat api dalam sekam yang terbuat suatu tentu menimbulkan letupan kekecewaan dari sakit hati ketika introspeksi mereka menghadapi masalah lain. Teknik dan prosedur terapi. Forgiveness terapi dikembangkan dari teknik Gestalt. Dan saat ini terdapat berbagai variasi mulai dari forgiveness terapi secara personal atau secara umum. Juga kalian melakukan secara teatrikal dan bersuara jelas atau cukup dalam hati selamanya. Semuanya dapat dipergunakan dengan sesuai dengan kebutuhan. Forgiveness terapi juga dapat dikembangkan tidak saja diberikan kemampuan kepada orang lain, melainkan juga dapat meminta maaf kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Memberikan pengampunan kepada orang lain ini bukanlah hal yang mudah, karena itu seorang hipnoterapis wajib untuk memberikan edukasi dan penyimpanan di awal sebelum terapi kepada klien tentang maksud dan tujuan dari forgiveness terapi. Antara lain, memaafkan orang lain adalah kepentingan diri sendiri. Memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu memberitahu. Memaafkan bukan berarti menyukai pihak yang telah berbuat salah. Memaafkan bukan berarti mengizinkan peristiwa tersebut terjadi kembali. Biasanya setelah kalian dijelaskan secara lengkap tentang hal di atas, maka kalian bersedia menjalani forgiveness terapi hipnoterapi. Tidak diperkenankan untuk berforgiveness terapi tanpa persetujuan dari klien terlebih dahulu, karena tidak akan efektif. Secara sederhana, langkah forgiveness terapi ada 3 bagian, yaitu meminta maaf kepada orang lain, memberi maaf kepada orang lain, meminta dan memberikan maaf pada diri sendiri. Biasanya dalam forgiveness terapi, klien menangis dan ini merupakan hal yang wajar. Forgiveness terapi dapat dirangkai dari teknik terapeutik lainnya.
Ada kasus tertentu di mana klien sudah sepakat dan memahami tentang maksud dan tujuan terapi forgiveness. Akan tetapi dalam keadaan hipnotik, klien ini tidak mau memaafkan orang lain. Hal ini biasanya dikarenakan dendam tersebut benar-benar telah mendarah daging. Jika terjadi kasus semacam ini, maka lebih baik pergunakan teknik lain, misalnya teknik yang dapat membawa klien ke kondisi meditatif agar terjadi proses auto-reframing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.